Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Biring, gimana kabarnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Serda Aprilia Santi Manganang yang kemarin sempat ini ya apa operasi kelamin ya. Jadi sekarang sudah diresmikan menjadi seorang laki-laki. Nah, ini coba kita lihat videonya, kita nonton bareng-bareng ya. Membesarkan nama TNI seperti dirancang seperti kegiatan apa Buka kita taruh jadi di samping. pertama yang diperlukan oleh Lana adalah corrective surgery kedua. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah Serda Manganang yang kemarin sempat operasi ya, karena ada kelainan pada kelamin. Ini nama aslinya itu Aprilia Santini Manganang, Saya yakin tidak akan dari Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangihe. Sekarang laki-laki terus sudah menjadi seperti Mas Eman laki-lakinya. Ini enggak. Jadi mungkin yang belum tahu juga, ini supaya secara Serda Aprilia Manganang ini bergabung di TNI Angkatan Darat itu pada tahun 2016 melalui cabang atlet ya. Jadi sekolah bintara prestasi. Jadi orang-orang yang memiliki prestasi masuknya lewat jalur cabang prestasi. Tanya aja nanti misalnya olahraga. Dia olahraga apa saja cepat bisa dan cepat jago. Itu adalah kelebihan. Jadi pada awalnya Serda Aprilia Manganang ini didiagnosa hipospadia. Itu adalah kelainan pada alat kelamin. Arahkan ke kejuruan. Jadi ini ada video respon Bapak Kasat, Bapak Andika Perkasa. Jadi akan lebih Coba kita saksikan dulu video. Potensinya kalau dia saya taruh di tempat yang lebih banyak melakukan hal-hal lapangan praktek. Misalnya, saya akan berpikir lebih pas bagi Lana untuk saya tempatkan di perbekalan dan angkutan. Di seksi perbekalan itu tugasnya antara lain menyiapkan makanan, memasak. Dan itu bukan tugas perempuan saja. Banyak prajurit TNI AD pria yang bertugas di situ. Kebetulan Lanang ini sejak kecil oleh mamanya dididik untuk masak, sehingga masaknya ini jago dan itu natural. Selain dia pintar main volley, dia juga pintar masak. Misalnya belajar masak lodeh, dia pakai teori tuh. Ya karena mungkin mindsetnya dulu kan keluarganya bahwa Manganang ini adalah seorang wanita, jadi harus pintar masak gitu ya. Sehingga dengan potensi cepat belajar, adapt, saya yakin suatu saat dia bisa menjadi prajurit perbekalan Angkatan Darat yang mungkin levelnya seperti chef. Oke. Saya Irman Pak dari Diplom. Pak, ini alasan Manganang diberi nama Aprilia Perkasa itu kenapa sih Pak? Kan sebelumnya diberi nama sang ibu Lanang Pak. Lanang itu panggilan. Jadi begini, setelah ternyata namanya menjadi Aprilio Perkasa. Bahwa kami harus menindaklanjuti dengan menyerahkan surat permohonan ke pengadilan negeri untuk perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan nama. Jadi saya bilang, Lanang, kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berebut sama orang tuanya dan memutuskan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Nah, itu juga satu tanggung jawab bagi saya. Saya Brigda Aprilia, yang jelas diambil dari April. Karena apa? Lahirnya di bulan April. Pasti orang tuanya dulu memberikan nama Aprilia karena lahirnya bulan April. Karena dianggap perempuan pakai ia, sehingga Aprilia. Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu, ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan, karena itu adalah mandat dari orang tuanya.
Oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan. Nah sekarang Santini saya lihat tidak ada korelasinya dengan kultur nggak ada, dengan sejarah keluarga nggak ada, hanya melengkapi nama wanita. Oleh karena itu saya putuskan untuk memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa, tapi juga sekaligus sebagai satu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukkan eksistensi dirinya sebagai laki-laki. Ya, terima kasih Mas ya, karena terlepas tadi disampaikan oleh Dr. Guntoro bahwasannya kasus seperti ini sudah cukup terjadi, tapi kan kita nggak bisa pungkiri soal dampaknya. Pertama soal mungkin ini masih tabu oleh sebagian masyarakat gitu kan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Lana, bagaimana Mas Lana menanggapi hal itu? Kemudian apa pesan yang dapat disampaikan? Karena kan ini secara nggak langsung dalam waktu jangka panjang mungkin berkaitan sama isu gender yang masih hangat di Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin pesan-pesannya mungkin buat orang yang seperti saya, tidak usah takut, kita berani aja, karena kita tahu sendiri kondisi kita dan kita harus jujur. Itu sih. Karena bahkan kakaknya Masya kan sudah lihat ya, sejak tadi kan juga ternyata mengalami hal yang sama dan akhirnya berani kenapa? Karena dia yang sudah memulai. Jadi Amasya, kakaknya mana? Amasya mana? Coba Amasya ini. Oh, toilet. Amasya ini kan datang hari Sabtu kemarin, berarti tanggal 13. Dia corrective surgery pertama tanggal 1. Jadi 13 hari setelah dia operasi datang dari Botak, Kalimantan. Nah, hari Selasa malam berarti 3 hari setelah di sini, mungkin setelah ngomong-ngomong, baru menghadap saya dan tadi langsung mengeluarkan isi hatinya. Pak, kalau boleh saya juga ingin diperiksa. Berarti kan apa yang tadi Mas tanya, dia sudah seperti memberi jalan, memberi inspirasi kepada yang lain yang bernasib sama. Dan kebetulan setelah kami lakukan pemeriksaan 2 hari, Rabu dan kemarin, ternyata sama. Dia laki-laki dan yang dialami adalah kelainan hipospadia. Ya. Nah ini dia kakaknya 3 tahun lebih tua, tapi terinspirasi. Nanti mau jadi ada yang ya. terinspirasi sama Serda Aprilio Perkasa Manganang ini ya. Ini seniornya nih guys. Pak, kami ini kan kita berdiri di bangsa Indonesia Pak. Ini kejadiannya sangat-sangat cukup langka sekali Pak. Terus untuk TNI sendiri dan kita ke depan masa depan ini untuk menerima dengan kami seperti ini atau tidak lagi dan benar-benar bersih, clear dari itu semua dan mungkin Mas Perkasa bisa jadi inspirasi kita anak-anak muda milenial karena ini tuh penting banget Pak. Banyak banget kasus di luar sana yang bahkan di luar negeri sekalipun karena kita sudah internasional kan Pak. Jadi gimana kalau Mas Perkasa ini selain jadi atlet voli ganteng mungkin terus juga bisa jadi inspirasi anak muda nantinya bisa ada penyuluhan dan sebagainya mungkin dari lanjut Mas. Ya, waalaikumsalam. Yang jelas kami dalam rekrutmen selalu berusaha untuk melakukan yang normal. Pada saat itu memang Angkatan Darat punya kebijakan untuk merekrut mereka-mereka yang punya prestasi sebagai atlet. Itulah kenapa Lanang ada di sini. Ya. Nah, itu jawaban saya. Nah, kalau untuk Lanang sendiri coba dijawab singkat. Mungkin perlu juga harapan dari para mungkin milenial. Suatu saat Lanang berani keluar, maksudnya bicara kepada mereka, memberikan inspirasi
tentang itu kondisi maupun tantangan. Ayo. Yang bisa dijawab aja. Ya tadi saya juga sempat berpikir, saya juga pengen jadi pembicara, jadi pembicara buat orang-orang yang seperti saya. Karena buat saya itu penting banget, karena mereka juga manusia ya mungkin ya, karena mereka juga berhak untuk bahagia dan butuh dorongan dari kita. Karena saya sendiri sudah rasain sih, selama 26 tahun itu saya menutupi diri. Bukan kenapa saya menutup diri, karena saya tidak berani untuk menceritakan kondisi saya. Karena pasti itu setiap orang menerimanya pasti berbeda-beda. Dan saya menutupi itu. Dan setelah peristiwa ini, saya pengen berani bahwa kalian berhak untuk untuk menunjukkan diri kalian siapa. Jadi buat saya itu tidak usah khawatir. Yang penting kita jujur, berani, itu yang terpenting. Hebat. Ya, memang. Kenal banget. Udah vaksin belum ya? Yang ingin saya tanyakan karena permasalahan yang dihadapi oleh Aprilio ini, sebelumnya Aprilia sudah dibicarakan oleh masyarakat internasional juga terkait beliau tampil sebagai atlet bola voli putri. Apa pesan Bapak Kasat sendiri kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional yang pernah berlatih Filipina, pernah nanya tentang keberadaan beliau saat bertanding waktu itu Pak, agar dunia pun tahu tentang perubahan status Aprilio dan juga Aprilio yang hari ini sudah resmi dan pengadilan statusnya. Juga bagaimana pesan kepada bola voli internasional yang selama ini ikut bertanding, apakah menyampaikan permintaan maaf atau bagaimana dengan kondisi yang ada ini? Terima kasih Bapak. Biar saya jawab aja ya, jangan lanang deh. Jadi satu hal yang saya jelaskan pada saat panggilannya lanang. Makanya saya mulai dengan kondisi orang tua. Rekan-rekan yang ada tadi pagi melihat kan, waktu hakim menanyakan orang tua sebagai saksi, ya, lihat ya. Jadi saya mulai dengan itu. Saya mulai dengan bahwa orang tua beliau berdua itu adalah orang-orang yang termasuk tidak punya dan juga pendidikannya kurang. Ayah mereka lulus sekolah dasar saja, ibu tidak lulus sekolah dasar. Plus ekonomi, ibu Suryati ini profesinya sebagai asisten rumah tangga, ayah profesinya sebagai buruh di kebun. Jadi satu hal yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan tadi, kalau memang ada yang menanyakan bahkan dari dunia internasional, tidak ada kesengajaan, itu saja. Jadi Aprilia waktu itu berada di tim, kan juga dilakukan pemeriksaan oleh tim. Misalnya kalau eventnya SEA Games, kan juga ada tim dari tuan rumah yang bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu pun diputuskan bahwa masih bisa bergabung. Tapi yang paling penting adalah tidak ada kesengajaan. Dianya juga nggak tahu. Kenapa? Kita coba, saya ingin tahu lah. Kita ingat nggak umur 28 tahun dulu? Umur 28 atau lebih muda. Mayoritas kita, apa yang diucapkan oleh ibu atau ayah kita, itu benar. Sehingga
sampai dengan sekarang pun apa yang diucapkan oleh ibu yang selalu adik, memperlakukan dia Lia, manggilnya juga Lia, apa yang bisa dilakukan? Jadi sama sekali tidak ada kesengajaan untuk misalnya supaya menang tim voli, oleh karena itu saya pura-pura aja jadi perempuan. Tidak ada. Itu saja. Selebihnya itu terserah, ini murni kemanusiaan, tidak ada lain. Jadi apapun yang terjadi, kita sudah melakukan apa yang memang diperlukan dan diinginkan, dan kebetulan menjadi takdirnya Lana dan juga kakak menyusul juga. Itu saja Mas. Ada lagi? Mas, saya Santi Pak. Dekat lagi Pak. Saya Santi dari Indonesia Pak. Mau nanya sama Mas Lanangnya yang ganteng. Mas, itu fokusnya ke depannya gimana setelah jadi lekong kan sekarang? Terus, Setelah jadi apa? lekong. Hah? Laki Pak. Oh, laki. Lekong laki ya. Itu terus mau diarahkan jadi atlet lagi nggak sih Pak? Maksudnya kayak atlet nembak atau apa gitu Pak? Makasih. Nanti kalau yang pertama tadi biar Lanang yang jawab. Kalau untuk diarahkan jadi apa kan saya sudah ngomong dari pagi, saya sudah tahu apa yang saya rencanakan supaya Lanang ini lebih fokus kepada transisi supaya dia cepat, dan saya yakin dia orang yang cepat bisa. Saya yakin dia akan sukses dalam transisi. Jadi prioritas pertama adalah itu, dan kita tidak tahu berapa lama yang diperlukan. Yang kedua, Lanang coba. Apa tadi pertanyaannya Pak? Fokusnya ke depannya gimana? Fokus ke depannya apa? Mau nikah nggak, ada cewek-cewek yang deket-deket? Mau daftar duluan. Daftar apa? Udah ada yang ngantri tuh. Mungkin kalau soal jodoh ya, mungkin ada persetujuan juga dari ibu sama bapak. Jadi ke depan saya ingin memperbaiki aja, saya belajar menjadi seorang laki-laki. Karena 28 tahun itu saya diperlakukan seperti wanita, dan saya merasa dilahirkan kembali. Jadi saya belajar untuk ke depan menjadi seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan berguna, terutama membanggakan keluarga dan ibu sama bapak. Jadi perkasa seperti namanya ya. Ya, terima kasih. Oke, saya rasa sudah. Ya, terima kasih banyak. Oke. Semua sudah registrasi ke Kadispen ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke sahabat pemiring, demikian video reaction saya kali ini. Jadi pada hari ini Serda yang awalnya Serda Aprilia Santini Manganang berubah nama menjadi Serda Aprilio Perkasa Manganang, dan hari ini juga diresmikan sebagai seorang lelaki tulen. Panggilannya Lanang. Panggilan Lanang ini sendiri diberikan dari Ibu Andika Perkasa. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tetap ikutin dan dukung terus channel Bang Biring dengan cara like dan subscribe. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Cakra.